Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Nah, Aziz sekarang sudah ada di kawasan Gor Jatayu, Kota Pekalongan, Gedung Olahraga Kota Pekalongan pemirsa. Nah, kalau kita berbicara tentang kesehatan ini sangat penting sekali ya, apalagi ini di program tentang kesehatan. Apalagi kalau bukan narasehat, narasi kesehatan. Episode kali ini sangat spesial pemirsa karena dalam rangka memperingati Hari Lansia Sedunia, kita akan membahas topik ataupun tema tentang lansia. Nah, detailnya seperti apakah pemirsa yang akan kita bahas tuntas untuk episode kali ini? Ikutin kita terus hanya di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah ada di kawasan Gor Jatayu Pekalongan karena di sini banyak lansia, langsung aja kita gerbek. Oke, Mas Bro, kita ganggu waktunya bentar nggak apa-apa ya? Oke, nggak jadi freezing kayak gila, diem langsung. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana dong, sini dong nemenin. Mas, kenalan boleh nggak? Namanya siapa, Mas? Namanya Aji. Mas Aji, ini pasti udah pernah naik haji ya, nggak setuju ya? Ya belum. Belum, amin gitu ya. Naik gaji, pelas gajinya ditompain. Ditompain melasnya. Ya masuk ya. Oke, Mas Aji di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Parkir. Lagi parkir. Ini cuanya banyak panen ya hari ini ya? Ini kok sepi Om, Mas. Oh sepi, kemarin ramai ya Sabtu Minggu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, biasa lah ya. Tukang parkir juga kayak orang pedagang yang naik turun ya. Mas Haji, ini kita lagi nggak bahas tentang kegiatan hari ini, tapi kita lagi bahas tentang lansia. Mas Haji tahu lansia nggak? Lansia tahu. Nah, lansia itu apa Mas Haji? Orang tua. Lo durhaka ya. Lansia katanya orang tua, orang yang sudah tua. Nggak kayak gitu Mas Haji. Ada pengertiannya. Lansia itu apa menurut Mas Haji? Yaitu. Nah, pokoknya orang tua itu lansia gitu ya. Orang yang di atasnya Mas Haji itu berarti lansia gitu ya. Gokil ya. Lansia itu biasanya identik dengan di atas umur 60 tahun ke atas Mas Aji. Jadi kalau mamanya umurnya masih 40, 50 di atas Mas Aji, berarti itu belum lansia. Udah tahu ya berarti sekarang ya. Berarti lansia itu Udah simba-simba. wes dikei reti wae sih utuh. Ya, bener. Atas 60. Ya, benar, setuju ya. Tapi di rumah masih ada lansia nggak Mas Haji atau? Orang tua aku aja 70 tahun. Oh, berarti ini ya, tau lah ya gimana cara perawatannya, gimana cara untuk merawat dan lain sebagainya gitu ya. Mas Haji tahu nggak? Ternyata di Pekalongan, nggak cuma hanya di Pekalongan sih, program kesehatan di Indonesia ini ada yang namanya Puskesmas khusus lansia. Tahu nggak namanya apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Terus nanti orang tuanya ini dicek apa enggak? Nggak tahu tak cek Mas. Urusin, minta makan ya makan. Makan, minum ya minum gitu ya. Mau ngerokok kasih rokok gitu ya. Yang penting mantap, sehat, walafiat. Iya. Oke, Mas. Kalau apa tuh namanya biasanya kalau di layanan kesehatan itu ada yang namanya Lindu Asia. Jadi itu tuh khusus untuk puskesmas lansia. Kalau jadi tahu ya sekarang ya. Iya. Nah. Itu prosesnya gimana? Malah balik nanya. Proses. Iya bener. Lah tanyanya harus. Kalau orang tua aku ada apa-apa kan urusnya gimana? Tanyanya ke puskesmas. Ini tanya ke Praseler Pak TV apa ke Mumat? Bu Afifah. Bu Afifah di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Nunggu cucu Nunggu main cucu, volley. luar biasa. Ibu Afifah kalau boleh tahu umurnya atau usianya sekarang udah berapa Bu? Nah, 57. 57, berarti sebentar lagi bakal memasuki lansia ya Bu ya, 60 tahun gitu. Tapi Ibu tahu nggak Bu Afifah lansia itu apa? Udah tua. Pengertian yang benernya apa dong? Kalau menurut Bu Afifah lansia itu orang yang sudah tua gitu. Lah Bu Afifah udah lansia belum? Belum, ah. Belum lah, udah tua belum? Udah tua. Ya berarti pengertiannya bukan itu ya. Lansia itu adalah orang yang sudah memasuki usia di atas 60 tahun, yaitu lansia gitu. Tapi di rumah ataupun keluarga ada yang sudah lansia belum, Bu? Belum. Belum ya, semuanya masih remaja semuanya ya, termasuk Ibu ya. Ini Bu Afifah. Simba. Bu Afifah, iya. Yang penting cepat kelar gitu. Oke, Bu Afifah, tahu nggak sih kalau mamanya di apa tuh namanya layanan kesehatan ataupun puskesmas di Indonesia ini, terlebih khusus di Kota Pekalongan ada pelayanan khusus untuk lansia. Tahu nggak? Tahu. Tahu biasanya di dalam situ ada pelayanan apa saja yang Ibu tahu, Bu? Di
Periksa kesehatan, terusan kontrol kolesterol. kontrol kolesterol betul, terus gula betul. Ini tensi dhuwur. tensi bener. Kok ibu kok tahu? Biasa tentu puskesmas. Oh biasa juga. Bu Afifah belum lansia tapi sudah mencoba untuk periksa lansia. Iya. Terus kalau menurut Bu Afifah keuntungannya apa Bu ketika mendapatkan pelayanan tersebut? Ya mendingan sehat. Mendingan sehat. Jaga-jaga makan gitu. Jaga-jaga makan, jadi kasih tahu gitu ya, tahu, diingetin nggak gitu. boleh, nggak Bu, tapi kalau mamanya sudah biasa check up gitu kan ya, kemudian periksa, tapi kantongnya masih aja tipis, kering, terus tetap sakit nggak Bu? Ya, sakit. Kalau nggak periksa tapi dompetnya tebel, sakit nggak Bu? Nggak apa-apa. Ada merahnya banyak ya sehat. Ada merahnya banyak. Ini tetangga kameramen saya ya, pemirsa ya. Itu akan waras terus Ibu ya? Iya. Nggak bakal lansia ya? Muda terus ada uangnya. Ibu Afifah semakin kesana semakin kesini ya pemirsa ya. Oke deh, Bu Afifah, pengen tahu nggak sih sebenarnya penjelasan dari dokter ataupun ahlinya yang detail itu untuk lansia seperti apa sih? Langsung saja yuk kita simak bersama Bu Afifah. Lihat kamera ini, langsung aja kita simak bersama ya. Check it out. Lansia adalah mereka yang berusia lanjut, standarnya itu yang menurut Kemenkes Republik Indonesia adalah usia 60 tahun ke atas. Untuk pralansia itu usia 45 sampai 59 tahun ke atas. Kemudian ada juga lansia risti, jadi mereka lanjut usia yang risiko tinggi, mereka yang berusia 60 tahun ke atas tetapi mempunyai risiko tinggi. Jadi untuk lansia itu pelayanan kesehatan pada lansia termasuk dalam standar pelayanan minimal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang termasuk dalam SPM adalah setiap lansia itu mendapatkan screening kesehatan. Pelayanan screening kesehatannya berupa diukur tinggi badan, berat badan, kemudian dicek gula darah sesaat, dan juga dicek tekanan darahnya. Di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas itu ada pelayanan screening kesehatan itu untuk lansia, terutama di puskesmas Santun Lansia itu biasanya ada pelayanan prioritas untuk lansia. Kemudian untuk di masyarakat sendiri itu ada kegiatan posyandu lansia. Jadi untuk posyandu lansia adalah mereka yang pralansia dan lansia. Di posyandu lansia tersebut lansia yang datang ke posyandu lansia diukur berat badan, tinggi badan, kemudian juga ada cek kesehatan seperti gula darah dan cek tekanan darah. Untuk posyandu, jadi merupakan pos pelayanan terpadu. Di situ ada petugas kesehatan dan ada kader-kader posyandu lansia. Di situ diberikan pelayanan kesehatan, tetapi memang tidak diberikan pelayanan pengobatan. Jadi untuk pengobatan tetap didapatkan di puskesmas. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah sekarang Aziz sudah ada di Gor Jetayu Kota Pekalongan. Ini lagi ada turnamen bola voli ya. Nah, di samping Aziz sudah ada wanita cantik Laudia Cynthia Bella. Langsung saja kita kenalan. Halo. Ya. Ibu dengan ibu siapa? Ya, nama saya Dewanti Handayani. Ya. Berarti panggilnya Bu Yanti. Ya, Bu Yani aja. Bu Yani. Ya, Bu Yani. Bu Yani, Ya. kalau boleh tahu dari mana, Bu? Saya dari kontingen SD Negeri Mendono 7. Oke, Ya. ini Bu Yani ini adalah guru olahraga yang makanya Ya. sehat ya, 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 seger alhamdulillah, gitu ya. dari jauh ya.
Oke, Bu Yani berarti di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Saya ini mendampingi anak-anak dan melatih anak-anak untuk mengikuti kegiatan bola voli putra-putri Wali Kota Cup tahun 2023. Wow, semoga dapat juaranya ya Bu ya. Amin, ya, Amin terima ya kasih, robbal ya. alamin. Tapi kita di sini lagi nggak ngebahas tentang olahraga ataupun Iya. voli Wali Kota Cup ini Bu. Kita Iya. lagi ngebahas tentang lansia. Ibu tahu lansia nggak? Tahu, Apa Bu? Coba jelasin. kalau sepengetahuan saya lansia itu lanjut usia. Lanjut usia itu kepanjangannya. Kepanjangannya, iya. Lansia itu biasanya kategori seseorang yang sudah berusia lebih dari 60 tahun. Oh gitu Ya, ya. mohon maaf nih sebelumnya. Kalau Iya. Ibu kurang lebih Saya udah berapa? alhamdulillah 53 tahun. 53 tahun menuju ya Menuju, berarti Ibu ya. ya, Tapi di ya. rumah ada nggak sih Bu lansia? Lansia Di rumah mungkin rumah ada ibu, ada bapak Suami. gitu. Oh suami. Suami, ya. Berarti kan sudah tahu ya bagaimana cara pengobatan, perawatan untuk lansia itu gitu ya. Karena mendampingi setiap harinya gitu ya Bu ya. Oke, tahu nggak sih pelayanan kesehatan dari pemerintah pusat ataupun Iya. lebih khususnya di Kota Pekalongan untuk lansia, Ibu tahu nggak puskesmasnya namanya apa? Untuk pelayanan untuk Ah. lansia, sementara ini saya belum tahu. Kami Ah. berobatnya hanya di puskesmas. Ya, Biasanya melalui- apa aja Bu yang didapetin? biasanya di Puskesmas Bendan, Ah. Puskesmas Tirto, Puskesmas Medono, gitu. Ya. Jadi udah melayani para lansia ya biasanya apa aja Bu pengobatannya di situ? Cek apa kayak gitu. Kalau Tahu untuk nggak cek, detailnya? ya alhamdulillah selama ini kami kan punya alat cek sendiri di Oh, rumah. berarti Iya. kayak mandiri ya, Iya, Bu ya. mandiri, iya, Oke, itu, luar iya. biasa ya. Mungkin buat Iya. pemirsa yang di rumah juga bisa dicontoh gitu kan ya. Iya. Jadi untuk mengantisipasi gitu ya Bu ya. Iya, Jadi iya. di rumah sudah ada. Jadi apabila terjadi segala sesuatunya bisa lari ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Iya, gitu. siap, iya. Ibu tahu nggak sih program pemberdayaan lansia yang diselenggarakan oleh puskesmas terdekat? Program pemberdayaan lansia Belum tahu Belum, ya. Nah, belum. Ibu penasaran nggak sih sebenarnya apa Penasaran saja sih sekali, program iya. pemberdayaan, kemudian juga sebenarnya perawatan yang harus dilakukan oleh para lansia itu seperti apa saja? Penasaran kan? Yuk kita Penasaran. lihat kamera ini, Ibu. Kemudian Iya. nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari dokter ataupun ahlinya. Siap, Oke, iya. check it out. Puskesmas Santun Lansia adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada lanjut usia berupa pelayanan kesehatan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk pelayanan promotifnya ada edukasi-edukasi untuk lanjut usia, kemudian untuk pelayanan preventifnya kami juga ada penyuluhan begitu ya, kemudian juga petugas kesehatan ketika pemeriksaan juga memberikan penyuluhan, kemudian pelayanan kuratifnya kami menyediakan pengobatan untuk lansia, juga ada pelayanan kuratif jika diperlukan maka lansia dapat dirujuk ke rumah sakit. Di Puskesmas Santun Lansia ada pelayanan prioritas untuk lanjut usia. Dimulai dari depan ya, jadi sejak mengambil nomor antrian itu biasanya sudah ada nomor antrian prioritas untuk lansia. Kemudian juga kami menyediakan alat bantu bagi mungkin lansia ada yang mengalami kesulitan berjalan, seperti itu ada disediakan kursi roda ataupun ini ya untuk alat bantu berdiri itu yang tripod semacam itu. Kemudian kami juga ada petugas yang membantu untuk mengambilkan ini ya antrian online-nya dan membantu mendaftar. Kemudian juga kami ada poli khusus untuk lansia. Jadi di lansia diperiksa di poli yang tersendiri, tidak bercampur dengan pasien umum yang lain. Kami juga ada fasilitas pendukung lainnya untuk lansia seperti adanya handrail gitu ya, pegangan, kemudian juga ada mungkin jalan yang landai yang khusus lansia, kemudian kamar mandi pun ada kamar mandi duduk yang itu mungkin lebih bisa mudah digunakan oleh lansia. Jadi di Kota Pekalongan Puskesmas didorong untuk bisa memberikan pelayanan santun lansia. Jadi di Puskesmas Santun Lansia kami memberikan beberapa kemudahan untuk lansia, diantaranya mereka tidak harus antri dengan pasien yang umum, seperti itu.
karena ada nomor antrian prioritas, kemudian juga ada tempat duduk prioritas, dan ada poli tersendiri untuk lansia. Dan untuk pelayan kesehatan sendiri meliputi tadi ya, diukur berat badan, tinggi badan, kemudian tekanan darah, dan ada pemeriksaan gula darah ataupun pemeriksaan darah sederhana lainnya seperti asam urat dan kolesterol. Untuk pasien yang mempunyai asuransi kesehatan BPJS bisa download aplikasi mobile JKN dan bisa daftar melalui mobile JKN. Ini lebih mudah karena di aplikasi tersebut sudah bisa diketahui kita kira-kira urutan keberapa dan kapan bisa datang ke puskesmas untuk kemudian tidak perlu menunggu lama seperti itu ya. Nah, bagi yang belum mempunyai aplikasi tersebut bisa datang ke puskesmas secara langsung. Kami juga ada petugas yang membantu untuk bisa mendownload aplikasi tersebut, tentu saja untuk HP Android ya. Kemudian juga untuk pendaftaran di puskesmas sendiri hanya perlu NIK. Jadi pasien lansia cukup membawa KTP. Untuk kendala saat pelayanan terhadap lansia, mungkin untuk ini ya, yang awal itu adalah kesadaran dari lansia sendiri. Banyak dari lansia merasa dia mendatangi fasilitas kesehatan ketika sudah sakit. Jadi belum banyak yang memiliki kesadaran untuk memeriksakan kesehatan sebelum sakit seperti itu. Memang untuk ke puskesmas sendiri biasanya adalah pemeriksaan kesehatan ketika sakit, tetapi untuk tadi yang pelayan kesehatan yang itu untuk cek kesehatan bisa didapatkan di posyandu lansia, di mana di setiap kelurahan ada posyandu lansia. Bahkan ada yang mungkin kelurahan yang hampir di setiap RW-nya ada posyandu lansia, sehingga itu dekat kepada lansia. Karena juga masalah ini ya, pendamping, kadang lansia membutuhkan pendamping untuk bisa menuju ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, sementara kalau di posyandu lansia itu lebih dekat. Kemudian itu dan jadi yang menjadi kendala seringkali adalah karena tadi kurangnya kesadaran dari para lansia untuk memeriksakan diri secara berkala ke posyandu lansia. Program pemberdayaan lanjut usia adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok secara berkesinambungan yang tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, aspek knowledge, kemudian juga memberikan aspek perilaku, attitude. Nah, akhirnya kemudian menjadi aspek praktis atau perilaku. Jadi untuk menumbuhkan dari pengetahuannya, kemudian dari perilakunya, dari pengetahuan, dari perilaku yang akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, untuk pemberdayaan pada lansia, diharapkan lansia ini mempunyai pengetahuan mengenai kesehatan sehingga dia bisa memberikan solusi, selain juga untuk menjaga kesehatannya, juga memberikan solusi apabila ada masalah kesehatan pada dirinya maupun pada keluarga. Memang selama ini mungkin angka kesakitan ya yang terjadi ada di rumah sakit adalah pada pasien-pasien lansia dengan penyakit degeneratif atau penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit stroke, atau penyakit kencing manis yang ada komplikasi. Nah, sebenarnya untuk penyakit-penyakit tersebut itu bisa dicegah komplikasinya dengan sejak dini melakukan pengecekan kesehatan seperti cek tekanan darah secara rutin, cek gula darah secara rutin, kemudian dan itu pelayanan itu bisa didapatkan di posyandu lansia maupun di puskesmas, sehingga harapannya para lansia ini bisa mandiri ya, karena dia selain mendapatkan pelayanan kesehatan juga dia mendapatkan pengetahuan, informasi
untuk kemudian dia bisa mandiri dan bahkan bisa tetap berpartisipasi di masyarakat dengan baik gitu. Seperti itu. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, tadi kita sudah muter gitu kan di kawasan Gor Jatayu Kota Pekalongan, dan ternyata banyak gitu masyarakat Kota Pekalongan yang sudah tahu tentang lansia. Nah, syukur alhamdulillah kalau umpamanya sudah banyak masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya yang sudah tahu mengenai lansia. Tidak hanya itu saja, bahwa program pemberdayaan lansia, kemudian juga pengobatan untuk lansia, bahkan tempat ataupun puskesmas untuk lansia pun masyarakat Kota Pekalongan sudah banyak yang mengetahui. Dengan adanya seperti ini tentunya bisa meminimalisir gitu kan ya penyakit-penyakit yang akan timbul terhadap lansia yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan tidak terasa pemirsa, saya Aziz Mahendra harus pamit undur diri di hadapan pemirsa. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasehat Narasi Kesehatan hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.